kami ucapkan alhamdulillah, pada akhirnya kami semua telah tiba dengan sehat dan selamat di Indonesia. Dan kami haturkan ucapan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Ibu Gubernur Jawa Timur, Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direskrimsus Polda Jawa Timur, dan perwakilan KBRI Indonesia di Thailand atas bantuan dan perhatian kepada kami yang sangat luar biasa, yang telah memberikan keadilan dan mengawal kasus atau permasalahan yang kami alami sampai dengan selesai dan tuntas. Serta kami juga menghimbau kepada masyarakat bahwa jika menginginkan menjadi pekerja migran Indonesia agar memilih agen yang resmi yang memiliki perizinan dan penempatan pekerja migran Indonesia. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kita melaksanakan ekspos berkait juga dengan kepulangan dari 6 pekerja migran Indonesia dari Thailand. Ini hasil kolaborasi dari Ibu Gubernur, kemudian dari Setjen Protokol Konsuler Kemenlu RI, kemudian PP3MI dan kepolisian. Ini satu bukti bahwa kita juga terus secara serius untuk terus menangani masalah PMI atau TPPO ini sendiri. Secara teknis nanti akan dijelaskan oleh Pak Direskrimsus. Kami hanya mengawali bahwa mereka baru saja tiba di Surabaya dan malam hari ini kesediaan Ibu Gubernur juga hadir bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan hal-hal yang juga berkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini sendiri. Saya pikir ini dari saya mengawali. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan hasil ungkap penangkapan pelaku TPPO dan atau PMI dengan korban PMI di Thailand yang dilakukan oleh 4 orang tersangka. Awal mula pengungkapan ini tentunya dari YouTube dan TikTok yang viral dari korban meminta bantuan kepada Presiden untuk dipulangkan di mana yang bersangkutan sedang berada di Myanmar. Kemudian dari TikTok tersebut, dari Istana menghubungi Hubinter dan kemudian dari Hubinter Mabes Polri menghubungi Bapak Kapolda dan selanjutnya menugaskan kami untuk melakukan pengungkapan. Adapun dasarnya adalah laporan polisi model A tanggal 29 Mei, kemudian dilengkapi oleh sprint sidik juga tanggal 29 Mei dan surat perintah tugas penyidikan tanggal 29 Mei. Untuk perkaranya dugaan tindak pidana perdagangan orang dan atau perlindungan pekerja migran Indonesia dengan cara setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dan atau orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia. Waktu kejadian yaitu antara bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juni 2023. Adapun TKP-nya yaitu di wilayah Jember atau di wilayah Jawa Timur dan kemudian di Thailand serta Myanmar. Adapun modus yang ditawarkan kepada para korban ini adalah para korban ditawarkan untuk bekerja dengan mendapat bayaran 800 US dollar per bulan, kemudian mendapatkan makan 4 hari serta mes. Pekerjaannya yang ditawarkan adalah di belakang meja, artinya di depan komputer dan sebagai translator. Namun faktanya korban ini dipekerjakan sebagai agen scammer. Para korban harus memenuhi target setiap harinya, di mana kalau tidak memenuhi target mereka akan diberi sanksi atau hukuman dan bahkan dengan kekerasan fisik yang mereka terima dari yang mengerjakan mereka. Tersangka yang sudah kami lakukan penangkapan ada 4 orang, yaitu YS, warga Jember, sebagai perekrut.
kemudian MSK sebagai perekrut warga Banyuwangi, kemudian FM warga Lampung sebagai agen utama yang menyuruh untuk merekrut, serta RT dari Medan juga sebagai membantu untuk perekrutan. Barang bukti yang kami sita antara lain 2 lembar foto, print out tiket penerbangan pesawat, kemudian 1 unit handphone jenis Vivo 1938, 1 ATM, 1 handphone jenis Vivo, kemudian etiket pesawat batik dan AirAsia, 1 buah buku rekening berwarna biru, nomor rekening 5625005202, 1 buah kartu ATM, 1 unit HP Oppo A53, 1 unit handphone Samsung Galaxy A80, 1 unit handphone iPhone 11 Pro, dan 1 lembar bukti pengiriman uang dari seseorang ke rekening Bank CIMB Niaga. Adapun para korban antara lain ZR, kemudian yang kedua umur 26 tahun, warga Jember, kemudian BP, warga Jember, umur 22 tahun, MNI, umur 22 tahun, warga Banyuwangi, MTA, 20 tahun, warga Banyuwangi, ARS, warga Banyuwangi, dan AS, warga Banyuwangi. Sementara 1 orang lagi masih ada di Thailand, warga Banyuwangi, dan sedang menjalani proses pemulangan oleh KBRI Bangkok. Pasal yang dipersangkakan antara lain pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan atau pasal 81 junto pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Direskrimsus. Kementerian Luar Negeri dalam hal ini KBRI kita yang ada di Bangkok dan juga KBRI kita yang di Phnom Penh sudah melakukan upaya sesuai dengan konvensi Wina dan juga sesuai dengan standar-standar di mana perlindungan warga negara Indonesia harus diberikan. Tentunya berkat kolaborasi seperti disampaikan oleh Ibu Gubernur dan Pak Kapolda tadi di bawah, semuanya ini atas kolaborasi yang sangat erat, pada akhirnya kita bisa mencoba meminimalisir segala sesuatu yang pada akhirnya mengakibatkan korban saudara-saudara kita di luar negeri. Nah, fungsi dan peran Kementerian Luar Negeri adalah memberikan perlindungan ketika di luar negeri. Sekarang tentunya Kementerian Luar Negeri sudah sampai batas tertentu menyerahkan kepada pihak-pihak yang berwenang di Indonesia, baik itu Pemda maupun pihak-pihak kepolisian untuk menindaklanjutinya. Demikian dari kami Pak, terima kasih. Pak Kabid Humas ada mau diutarakan, kami persilakan dulu. Hasil daripada kegiatan ini merupakan hasil dari patroli cyber yang dilakukan oleh Ditkrimsus Polda Jawa Timur. Sehingga saya menghimbau rekan-rekan terus sosialisasikan agar saudara-saudara kita tidak ada yang terjerat lagi terhadap kegiatan-kegiatan ilegal pengiriman pekerja migran. Kemudian yang kedua, saya juga mengharapkan kepada warga masyarakat apabila mengetahui saudara-saudaranya ada yang terlibat atau tercengkeram oleh pekerja migran gelap ini, tolong segera dilaporkan ke kepolisian terdekat. Demikian Pak Kapolda, terima kasih. Monggo, kami persilakan yang terhormat Ibu Gubernur. Kita bersama pada malam hari ini bisa menyaksikan ada 6 PMI yang sudah bisa dikembalikan ke Jawa Timur. Kemudian kedua, tentu saya berharap bahwa seluruh warga Jawa Timur, warga Indonesia yang akan mengambil keputusan bekerja di luar negeri, pastikan bahwa melakukan proses secara prosedural.
Nah, ketiga, langkah preventif yang bisa kita lakukan dari skala yang paling kecil adalah di tingkat desa atau kelurahan. Maka kehadiran Babinsa, Babin Kamtibmas, Kepala Desa, dan Lurah menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa melakukan monitoring pergerakan warganya. Jadi saya rasa itu yang saya sampaikan. Kembali kami ingin menyampaikan terima kasih Pak Kapolda, terima kasih Pak Wakapolda, terima kasih Diskrimsus juga terima kasih, dan seluruh PJU di jajaran Polda Jawa Timur terima kasih, Pak Didik terima kasih, seluruh jajaran dari Kemlu terima kasih, juga Mbak Titis dari BP3MI terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.